Selamat malam, selamat menyaksikan berita malam bagi pendatang Indonesia. Saya Vanda. Berita malam hari ini. Pernahkah kita berpikir bahwa kebiasaan buruk selalu mencuci beras di tempat pot rice cooker langsung bisa membuat lapisan teflonnya rusak dan nasi yang kita makan mengandung racun? Banyak pabrik pembuat rice cooker melapisi pot dengan teflon sehingga pada akhirnya nasi yang kita makan mungkin akan merusak fungsi hati dan atau bahkan bisa menyebabkan penyakit tiroid. Berbagai macam model rice cooker otomatis yang modern membuat kita masak nasi jadi mudah dan merupakan alat elektronik yang banyak dilihat di setiap rumah. Tetapi nasi yang dimasak mungkin saja mengandung racun karena ada bahan lapisan teflon di pot rice cooker. Lapisan teflon bisa membuat nasi tidak lengket di pot, tetapi tindakan yang dilakukan mungkin bisa membuat kita makan nasi beracun. Saat mencuci beras di pot langsung, juga mencuci pot rice cooker dengan serabut kasar. Pada akhirnya akan menyebabkan lapisan teflon terkelupas dan waktu kita makan nasi tersebut, nasi itu sedang mengandung serpian teflon yang beracun yang masuk ke dalam hati kita. Beras langsung di dalam pot, apakah itu merupakan satu kebiasaan? Saya sudah terbiasa mencuci beras di pot langsung. Banyak orang mungkin tidak akan memperhatikan masalah ini, tetapi serpian teflon yang masuk ke dalam tubuh kita, efeknya juga tidak kecil. Menurut Dr. Yan Chung Hai, spesialis ginjal, makan makanan yang bisa merusak hati dan ginjal sungguh-sungguh sangat salah. Menurut pendapat konsumen, mencuci beras harus di baskom lain, jangan mencuci di dalam pot. Jika warna dalam pot teflon sudah berubah menjadi abu-abu dan sedikit terkelupas, maka harus mengganti dengan pot yang baru. Jangan menunggu sampai lapisan teflonnya terkelupas dan rusak. Sering menggunakan HP tidak hanya membuat mata minus, juga bisa katarak. Baru-baru ini dilakukan penelitian dan ditemukan bahwa terus-menerus melihat HP akan membuat tekanan mata menjadi tinggi, juga menimbulkan glukoma. Baru-baru ini ada seorang dokter yang menemukan tren glukoma terjadi di kalangan anak muda. Umur 30 tahun, penderita glukoma meningkat 3%. Rata-rata adalah wanita muda usia 20 tahun ke atas. Hal ini berhubungan dengan urusan pekerjaan mereka. Menggunakan HP, pet produk 3C setiap hari membuat mata bermasalah dan semakin hari semakin banyak. Ada seorang wanita muda berusia 20 tahun di Kaohsiung yang bekerja di perusahaan 3C. Setiap hari harus menatap micromirror lebih dari 10 jam ditambah dengan sering menggunakan HP. Akhirnya ketika dokter memeriksa, terdiagnosa bahwa tekanan mata melebihi 1,5 lipat tekanan normal dan bisa buta. Hasil pemeriksaan memastikan jika penglihatan mengalami keseriusan masalah akan menderita kerugian. Yang tersisa inti penglihatan menderita glukoma. Dokter meneliti menemukan beberapa tahun belakangan ini penderita glukoma orang yang berusia 30 tahun ke atas naik sebanyak 3%. Hal ini dikarenakan mereka sering menggunakan HP sehingga membuat tekanan mata naik. Jangka panjang merusak saraf mata, menyebabkan tempat air mata tidak bisa mengalir keluar sehingga menimbulkan mata terkena glukoma. Dokter mengingatkan penderita kencang manis dan tekanan darah tinggi lebih parah. Jika kita harus mengontrol penggunaan HP, 30 menit harus berhenti sejenak dan biarkan mata beristirahat dulu selama 10 menit. Jangan setiap hari membuat Windows Spirit yang pelan-pelan menyebabkan luka kronis. Wabah TB tidak bisa ditahan. Berdasarkan statistik Departemen Kesehatan, jumlah penderita di seluruh Taiwan sudah melebihi 9.000 kasus. Yang paling parah adalah Tainan. Kemarin dalam waktu 1 hari bertambah 362 kasus, total semuanya mencapai 8.022 kasus. Departemen Kesehatan untuk pertama kalinya dalam jumlah besar membeli 50.000 alat penyemprot TB diberikan secara gratis di klinik Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung. Di Yongchun juga timbul warga yang terjangkit demam berdarah. Selain itu membuat orang khawatir apakah warga ini akan menyerang tempat wisata Genting. Penyemprotan obat demam berdarah di Tainan, petugas yang melindungi di seluruh wilayah satu persatu tegang. Seluruh badan disemprot dengan obat anti nyamuk, tiap setengah jam sekali menyemprot 1 kali, sama sekali tidak berani teledor. Karena ada 7 orang rekan dicurigai terjangkit wabah TB saat bertugas. Rumah yang kosong disemprot dengan obat, petugas yang bertanggung jawab terhadap pencarian seluruh kasus hanya bisa dengan cara seperti ini melindungi diri. Tidak hanya di Tainan, di daerah tempat wisata Hengchun juga muncul kasus yang serupa. Departemen Kesehatan segera menyemprot obat untuk memahami virus TB karena dekat dengan lokasi wisata Genting yang ramai pengunjung. Pengunjung yang bermain air semuanya memakai baju dan celana pendek. Sungguh sangat mengkhawatirkan jika TB menyerang mereka. Saat ini di seluruh Taiwan jumlah penderita demam berdarah sudah mencapai 9.000 kasus. Kaohsiung ada 9.103 kasus, tetapi tempat yang paling parah adalah Tainan. Kemarin dalam waktu 1 hari bertambah 362 kasus, total semuanya adalah 8.022 kasus. Badan Kesehatan untuk pertama kalinya membeli alat penyemprot TB sebanyak 50.000 untuk Kaohsiung. Tainan dan Pingtung menghadapi kondisi wabah yang luas, benar-benar butuh kekuatan berperang, tidak boleh teledor. Rumah sakit Buddha di Taichung mengadakan acara upacara tanah. Kepala Partai Kuomintang, kandidat pemilu Song Chu-yu dan Kepala Legislasi Wang Jinping turut dalam acara pemilu mendatang. Mereka duduk bersama dan mempunyai interaksi yang baik. Masyarakat penasaran apakah Song Chu-yu sedang berpikir untuk menarik Wang Jinping sebagai wakilnya. Song Chu-yu sendiri tidak mengingkari hal tersebut. Sebaliknya, Kepala Partai Kuomintang, kandidat Song Xiu-chu
mengeluarkan pendapat tentang peraturan baru yang diharapkan bisa menarik perhatian rakyat untuk memilih dia. Akhirnya usaha penanggung jawab setelah melewati berbagai usaha dan masukan dari para ahli. Cucu Cie mengeluarkan peraturan baru yang lebih baik sebagai usaha menarik masyarakat untuk mendukung dan memberikan suara kepadanya. Satu teman baik guru hukum Nebula Lanlu yang adalah maco dapat menjadi kandidat presiden. Cucu Cie hampir tidak mempunyai rasa takut. Meskipun hanya satu-satunya lawan, tetapi kandidat Cimintang, Song Juyu, dan Hong Xiu-chu memiliki jumlah pendukung yang rata. Tanggal 13 lalu, Song Juyu ikut serta dalam acara upacara tanah di Rumah Sakit Buddha dan Wang Jinping juga ikut serta. Dua kandidat saling bersalaman selama 5 detik. Pendukung di bawah saling berbicara masalah ekonomi. Apakah berarti wakil itu kontras sehingga Song Juyu berniat mempertahankannya? Semua orang akan berpikir tidak peduli dengan bagus tidaknya pilihan mereka. Dalam 1 minggu ke depan, Song Juyi pergi ke daerah Benghu, Hu Dongnan. Sekarang juga mengeluarkan 6 peraturan besar untuk orang usia parubaya, sesungguhnya untuk menarik suara rakyat. Istri Ge Wen-zhen, Chen Peiqi, dari Facebook untuk pertama kalinya membeberkan ke publik bahwa mereka berdua berada di satu panggung yang sama. Mereka berada di bilik dengan besar hati bermain tebak kata. Melihat istri sendiri yang memakai, dia membantu istri membeli gaun baru. Juga tidak tahan memperlihatkan rasa takjub. Hampir tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Tetapi Chen Peiqi mengakui di Facebook dia berbagi cerita bahwa suami yang selalu sibuk menimbulkan masalah yang lebih banyak. Di atas panggung bergoyang berolahraga, Wali Kota Taipei berkata, meskipun berusaha melihat dengan beberapa staf, tetap saja tidak sempat. Tetapi jika menoleh ke belakang, istri Wali Kota Chen Peiqi di bawah panggung juga ikut bergoyang. Kesehatan bagi Kepala Rumah Sakit Lian He Taipei, aktivitas rumah tentu saja harus menghadiri. Tetapi setelah menggunakan Facebook mendapatkan perhatian publik, berada di panggung yang sama, sepasang suami istri saling bergoyang menarik perhatian halayak. Dengan besar hati, bermain tebak kata, Chen Peiqi harus memakai gaun yang dibelikan oleh suaminya, benar-benar memperlihatkan hubungan suami istri yang sangat baik. Perasaan kamu memakai gaun baru bagaimana? Sangat baik. Wanita pasti suka memakai gaun baru, membuat perasaan senang. Tetapi Chen Peiqi mengakui sebelumnya dikritik waktu terjadi badai yang lalu, suaminya berada di rumah membersihkan kulkas, memberikan Pak Wali Kota masalah yang tidak sedikit. Saya tidak menyangka akan memberikan dia masalah. Tidak bagus jika saya merepotkan dia lagi, karena pekerjaan dia sudah banyak, repot dan melelahkan. Saya tidak ingin bicara, juga tidak mau bertanya memberikan dia masalah. Dalam waktu singkat harus belajar, beradaptasi. Jika tidak belajar, tidak akan bisa membuka Facebook. Kelihatannya ini adalah pelajaran Ibu Wali Kota saat ini, yaitu belajar beradaptasi dengan aturan hidup manusia, hidup sederhana dan rendah hati. Terima kasih sudah menyaksikan berita malam. Saya Vanda, selamat malam dan sampai jumpa kembali.